Oke, halo teman-teman, jadi ini video sesi 2 ya. Harusnya kita bakal belajar tentang single linked list. Ini aku udah bikin code-nya, biar cepet aja aku bakal jelasin ya. Kalian kan juga bisa pause videonya buat ikutan coding. Oke, jadi pertama ini aku bikin dulu ya. Struct node. Struct node ini tuh adalah node yang kita punya, ya, representasi dari data kita. Nah, ini bisa banyak atributnya ya teman-teman ya. Nah, di case ini dia cuma aku masukin satu integer aja. Gitu ya. Nah, di sini itu pertama, aku bikin dua variable global, head sama tail. Nah, head sama tail ini tuh adalah head sama tail dari link list yang kita punya ya. Jadi sekarang tuh kira-kira kayak gini. Misalnya aku pakai ini aja ya. Ini tuh adalah head sama ini tuh adalah tail. Nah, ini head sama tail. Nah, sekarang tuh dia tuh defaultnya tuh null ya teman-teman ya. Jadi, sorry, ini item. Dia tuh sekarang tuh nilainya null. Jadi headnya sama dengan null. Terus tailnya juga sama dengan nol ya. Ini aku garisin aja ke sini. Headnya nol, tailnya juga nol. Kayak gini ya. Nah, sekarang aku bakal bikin satu function. Ini tuh sebenarnya cuma function helper aja. Nah, tugas dia tuh cuma alokasi memori di heap doang. Makanya dia ada create node. Di sini tuh pertama dia punya argumen tuh satu node buat di create itu apa. Nah, di sini aku bikin satu node pointer namanya new node. Dia bakal alokasi memori sebanyak ukuran dari satu node. Kalau udah datanya bakal aku copy dari node ini ke dalam node yang kita alokasi tadi. By ini pakai anak panah ya, karena memang sintaknya itu buat akses dia punya pointer, punya atribut gitu ya. Value of node, value of new node punya data gitu ya, karena dia tuh pointer. Nah, dia punya next ini aku ke null aja, secara default null. Kalau udah aku return, dia kayak function helper aja. Nah, kalau udah di sini kita punya push head ya. Ini tuh push head tuh berarti kita mau insert ke depan. Jadi list itu teman-teman, itu bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau misalnya punya kotak-kotak kayak gini, gitu ya, kotak kayak gini. Nah, nanti dia tuh bakal eh, punya anak panah. Jadi satu node itu nunjuk ke yang lain. Kayak gini ya. Dan ini tuh secara terus menerus ya teman-teman ya. Dari sini ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Sorry. Nah, jadi di list tuh kira-kira kayak gini. Jadi satu node nunjuk ke node yang lain gitu ya. Nah, dan head itu bakal jadi kepalanya. Jadi head itu nanti bakal jadi si ini. Bakal jadi si ini. Ini tuh adalah si head. Terus si tail tuh bakal jadi si ini ya, ekornya yang paling belakang. Dia tuh paling depan, head yang paling depan dan tail yang paling belakang. Nah, di sini sekarang itu kan kondisi kita masih yang ini ya, head sama tail tuh sama dengan nol. Dan kita mau bentuk struktur kayak linked list kayak gini. Jadi kalau kita mau ngelakuin push head, itu kita mau dorong atau push ke paling depan. Jadi misalnya aku punya node baru ya, misalnya aku mau push dia nih, dia aku mau insert nih. Aku mau insert dia tuh ke paling depan, kayak gini. Aku mau push dia ke head, gitu ya. Jadi nanti headnya itu akan kita mundurin nih. Headnya itu bakal dari nunjuk ke merah ini, headnya itu bakal nunjuk ke yang paling depan ini, gitu ya. Itu headnya. Jadi sekarang aku bakal singkatnya aja. Di sini kita create dulu alokasi memori baru. Nah, jika headnya nol, ini kan jika headnya nol ya. Jika headnya nol, maka head sama dengan tail sama dengan unit. Itu artinya bahwa ini merupakan elemen pertama ya di dalam linked list kita gitu. Kalau dia elemen pertama, berarti head sama tailnya kan otomatis sama. Itu ya. Nah, misalnya di sini sekarang karena head sama tailnya itu nol, saat aku mau insert satu data doang ya. Misalnya ini aku mau insert satu data doang. Ini aku singkirin dulu aja ke bawah ya. Nah, aku mau insert satu data doang. Ya, aku mau insert dia nih. Headnya kan sekarang nol nih. Berarti headnya ini sama tailnya ini itu aku set ke sama dengan si new node ini. Dia tuh head sama tailnya sama. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia bukan elemen pertama, berarti new node punya next itu sama dengan head. Yang artinya ini kan new node ya. Ini tuh new node. New node punya next itu sama dengan head. Misalnya kita mau insert satu data baru deh. Oke. Satu data baru kita mau insert. Berarti new node, ini kan new node nih yang baru mau kita insert nih. Punya next itu sama dengan head. Nah, head itu apa? Head itu kan yang ini nih. Berarti new node punya next itu sama dengan head. Kayak gini. Oke. New node punya next sama dengan head. Kalau udah,
head sama dengan new node kayak gini. Berarti headnya kita atur sama dengan new node. Dia bakal jadi di sini sekarang. Tailnya di sini. Kayak gitu ya. Head sama dengan new node. Itu buat yang push head. Nah, push tail ini tuh sama juga. Kalau misalnya nggak head berarti dia sama. Tapi kalau nggak, tail punya next sama dengan new node. Berarti kalau misalnya aku punya satu data baru. Nah, tail punya next nih. Tail kan ini nih. Punya next itu sama dengan new node. Mau tembak ke dia. Tail punya next sama dengan new node. Node yang baru mau di insert. Kalau udah, tailnya sama dengan new node. Jadi tail ini sama dengan new node gitu ya. Kita udah berhasil insert ke tailnya. Nah, sekarang kalau udah itu push priority. Nah, push priority ini tuh kayak sambil sorting. Jadi dia bakal cari. Nah, logik ini sama aja teman-teman. Kalau udah ngerti yang push head sama push tail tadi, push priority itu flow-nya tuh mirip, cuma bedanya dia bakal cari dulu aja. Ini kalau misalnya dia null, atau kalau misalnya dia lebih kecil dari head, kita mau insert ke head. Karena kita mau sekaligus sorting ya. Jadi yang di head tuh bakal paling gede, dan di tail bakal angka paling kecil. Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari tail, maka kita mau push tail, push ke belakang. Else kalau misalnya nggak dua-duanya, berarti kita bakal create node dulu. Kita simpan new node ini. Ini adalah node yang mau kita insert ya. Terus aku bikin satu variabel namanya current. Current itu kayak kita mau cari nih. Kita mau cari ke tempat dimana kita mau push dia gitu ya. Jadi di sini aku pakai for loop dari current sama dengan head. Currentnya tidak sama dengan 0. Current kita majuin nih. Kalau misalnya new node yang lebih kecil dari current punya next punya data gitu ya. Jadi kita mau cari angka yang sebelum tempat kita mau insert. Maka kita akan break. Berarti new node punya next ini adalah kurang punya next, terus kurang punya next sama dengan new node gitu ya. Nah ini kalau disimulasiin, misalnya aku mau insert ke tengah gini ya, aku mau insert ke tengah gini, berarti ini kan new node ya. New node punya next sama dengan kurang punya next. Misalnya kurnya tuh di sini, berarti dia punya next itu sama dengan ya si ini, si kurang punya next gitu ya. Terus kurang punya next sama dengan new node. Jadi anak panah dia itu bakal tembak sekarang ke sini gitu ya. Jadi link listnya itu tetap terjaga itu teman-teman ya. Link listnya itu tetap terjaga gitu untuk yang push priority. Nah untuk ini function printing list basically aku looping dari awal sampai akhir aja, aku print gitu ya. Nah kalau ini buat search itu tinggal looping aja. Aku juga bikin function buat search. Kalau ketemu berarti kita return pointernya, kalau kita return 0. Nah buat update ini tuh juga sama ya. Kita search dulu, tapi kan udah ada function buat search jadi gak usah. Kalau misalnya dia nggak 0, berarti kita update datanya. Nah itu kita bakal ke popping ya. Nah buat pop ini tuh buat remove. Kalau misalnya headnya 0, kita mau return. Kalau misalnya head sama dengan tail, artinya elemen di dalam link kita kan tinggal satu ya. Itu kita free head aja, terus head sama dengan tail sama dengan 0 gitu ya. Nah kalau enggak, berarti ini logiknya juga sama. Logiknya juga sama sih. Kayak logiknya juga masuk akal ya. Berarti kita simpen dulu yang mau kita remove di sini. Itu dialogkan sama dengan head. Kalau udah headnya kita majuin, karena kita punya head yang baru sekarang kan ya. Nah, habis headnya kita majuin, aku free memorinya, terus kita set dia ke 0 untuk menjaga dangling pointer. Buat yang pop tail, dua hal ini tuh sama. Validasi antara dia gak ada atau headnya sama dengan tail. Nah, kalau udah, kita mau cari dulu angka yang di belakang ekor. Jadi, aku bikin pointer behind tail. Nah, jadi kita looping dari head selama dia tuh bukan tailnya. Berarti sesudah looping ini, behind next tail ini adalah node yang ada di belakang tail. Oke. Nah, tail kita upgrade ke hal yang di belakang tail. Jadi basically tail ini tuh kita mundurin nih. Tail adalah yang di belakang tail. Terus kita tinggal free yang ini doang gitu. Kita free yang ini. Berarti kita free tail, terus tail punya next sama dengan 0. Nah ini remove ini tuh pop middle. Pop middle itu kayak remove bukan dari remove cari angka ya. Jadi kita bakal cari dulu angkanya. Terus kita bakal hapus. Nah kalau dia no return, kalau dia tuh di head kita pop head, kalau di tail kita pop tail. Kalau enggak, ya kita harus cari. Kita cari yang previous to remove. Jadi kita looping dari head selama dia gak null dan kita majuin dia. Nah, jika previous to remove-nya itu sama dengan yang mau kita hapus, kita mau break. Nah,
Berarti kasus keluar dari loop ini ada dua kan ya? Antara dia itu sama dengan yang mau kita hapus, atau dia nol. Kalau dia nol, kita mau return. Kalau enggak, ini kita mau hapus nih. Berarti ini aku bikin dulu aja, yang mau kita allocate. Sama dengan previous to remove punya next. Terus kita majuin dia punya next adalah dia punya next punya next. Jadi basically misalnya aku mau hapus yang ini ya, dari middle. Misalnya aku mau hapus yang ini, kita mau hapus ini. Berarti di sini aku mau bikin dia punya next itu ke dia punya next. Jadi aku mau bikin anak panah ini itu nembak ke sini, gitu ya. Nembak ke situ. Oke. Kalau udah kita free to diallocate ini kita free. Kita set dia ke 0. Sekarang udah hilang satu nih teman-teman node-nya ya. Kayak gitu flow untuk yang pop middle. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung kabarin aku aja. Ini code-nya aku gak bisa share ke kalian. Tapi kalian harusnya tadi kalau nonton dari awal sampai akhir bisa ikutin dan di post videonya aja ya. Terus tonton penjelasannya.